Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Friani Permata Fauzi dengan NIM D1A1200019 dari jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review skripsi dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian. Skripsi yang akan saya review merupakan salah satu skripsi dari jurusan agribisnis yang disusun oleh Amrina pada tahun 2022 dengan judul Analisis Nilai Tambah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Gula Kelapa. Dengan studi kasus pembuat gula kelapa di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Judul skripsi merupakan hal yang sangat penting karena judul akan menggambarkan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Selain itu, judul skripsi harus sesuai dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis. Judul skripsi pun harus singkat, jelas, serta menarik. Kelebihan dalam judul skripsi ini telah sesuai dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis. Adapun judul skripsi di atas menurut reviewer sudah bagus dan sesuai dengan metodologi penulisan skripsi yang benar. Tidak terdapat kekurangan pada judul skripsi ini. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara pertanian, artinya sektor pertanian masih memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Pertanian Indonesia terdiri dari berbagai subsektor, di mana salah satunya merupakan subsektor perkebunan yang keberadaannya cukup penting dalam pembangunan nasional. Ladang sektor dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong peningkatan distribusi pendapatan, perolehan nilai tambah, dan pemenuhan konsumsi bahan baku industri dalam negeri. Komoditi perkebunan yang banyak dilestarikan masyarakat adalah kelapa. Tanaman perkebunan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan karakteristiknya, yaitu tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim merupakan tanaman yang memiliki siklus hidup yang dipanen 1 tahun sekali seperti tebu, tembakau, dan kapas. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang membutuhkan waktu yang panjang untuk berproduksi seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, dan cengkeh. Tanaman perkebunan dikenal sebagai tanaman perdagangan atau tanaman industri yang memiliki peluang usaha cukup baik, menurut Hanafi 2010. Kelebihan pada latar belakang yang ditulis oleh penulis sudah mendeskripsikan alasan penulis dalam penulisan skripsi. Dalam latar belakang juga telah menjelaskan baik secara umum hingga ke penjelasan khusus. Kekurangan, akan tetapi menurut reviewer latar belakang terlalu bertele-tele karena banyak penjelasan yang diulang. Selain itu latar belakang pun terlalu panjang sehingga menghabiskan 4 halaman. Kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi petani kelapa, pembuat gula kelapa, dan masyarakat untuk pengembangan dan pengolahan usaha gula kelapa ke depannya. Bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan upaya pengembangan hasil perkebunan kelapa. Bahan rujukan peneliti selanjutnya yang sejalan dengan penelitian ini. Pada skripsi ini, penulis menyatakan manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis disebutkan kajian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang pertanian. Hasil penelitian ini dapat membantu untuk penelitian berikutnya. Tidak terdapat kekurangan pada kegunaan penelitian. Bab 2. Tinjauan pustaka. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diteliti dan dikumpulkan, maka penulis dapat menemukan beberapa bahan rujukan yang digunakan untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Penulis juga menyebutkan beberapa bahan rujukannya seperti skripsi orang-orang yang telah lebih dahulu selesai. Namun, penulis menyadari bahwa pembahasan ini masih jarang ditemui di kalangan para penduduk di desa tersebut. Meski demikian, penulis juga mencari data dan skripsi-skripsi yang ada. Penulis mengambil judul dari sudut pandang yang berbeda.
Kekurangan dalam mengambil sumber dari penelitian terdahulu tidak dijelaskan secara rinci tata cara perhitungan dari hasil perhitungan yang telah didapatkan. Penulis hanya langsung menarik kesimpulan dan menulis langsung hasil akhirnya. Bab 1 membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian. Kelebihannya, pada bab ini, cara penulisan skripsi telah baik dan benar sesuai dengan EYD sehingga memudahkan dalam memahami maksud penulisan skripsi ini. Latar belakang yang ditulis oleh penulis sudah mendeskripsikan alasan penulis dalam penulisan skripsi. Dalam latar belakang juga telah menjelaskan baik secara umum hingga khusus. Kekurangan, akan tetapi menurut reviewer, dalam penulisan latar belakang terlalu bertele-tele karena banyak penjelasan yang diulang. Selain itu, latar belakang pun terlalu panjang sehingga menghabiskan 4 halaman. Padahal latar belakang tersebut dapat lebih dipersingkat menjadi 1-2 halaman dengan mengambil poin penting. Bab 2 membahas tentang landasan atau deskripsi teori yang terdiri dari pengertian gula kelapa, analisis nilai tambah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Pembahasan ini sebagai suatu pijakan yang membahas bagaimana status analisis nilai tambah dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Kelebihan, dalam skripsi ini penulis telah memaparkan secara sistematis dan jelas mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan judul skripsi yang akan dibahas lebih lanjut serta hal-hal yang berkaitan dengannya sehingga para pembaca mudah mengerti maksud dari penulisan skripsi ini. Kekurangan, penulisan pada skripsi ini masih memiliki beberapa hal yang salah penulisan atau typo. Dan tanda bacanya juga memiliki kesalahan di beberapa tempat, misalnya kata penawaran yang salah tulis menjadi penuaran. Bab 3 metode penelitian. Bab ini termasuk pada 3.1 lokasi dan waktu penelitian, kemudian 3.2 populasi dan sampel, kemudian 3.3 jenis dan sumber data, kemudian 3.4 prosedur atau teknik pengumpulan data, 3.5 variabel penelitian, 3.6 definisi operasional, 3.7 penanalisis data. Kelebihan pada bab ini telah menggunakan bahasa asing dengan memiringkan tulisannya dan penulisan dalam skripsi ini telah sesuai dengan panduan penulisan skripsi yaitu 5 baris dan minimal 2 kalimat. Kekurangan, pada penulisan nama dan tahun sumber data tidak sesuai dengan panduan karena nama sumber diberi spasi terlebih dahulu kemudian diteruskan tanda baca koma kemudian tahun. Dan terdapat beberapa kata yang salah penulisan seperti kata daerah Loe yang tidak menggunakan huruf kapital di depannya. Bab 4 hasil dan pembahasan. Kelebihan, pada bab ini telah sesuai dengan data dan hasil yang telah dilakukan. Apa yang dibahas di dalamnya juga telah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Kekurangan, pada bab ini terdapat kesalahan penulisan berupa kata tidak baku seperti kata berlobang dan terdapat beberapa typo atau salah penulisan seperti alternatif, kalapa, dan lain sebagainya. Pada bab ini juga masih terdapat kesalahan dalam penggunaan tanda baca seperti pada saat setelah koma tidak menggunakan spasi terlebih dahulu kata sambung tersebut yang seharusnya tidak diberi spasi antar kata agar tidak mengubah maksud. Bab 5 simpulan dan saran yang terdiri dari 5.1 kesimpulan dan 5.2 saran. Kelebihan, pada bab ini kesimpulan dan saran yang diambil telah sesuai dengan isi skripsi sehingga tidak terjadi perbedaan antara kesimpulan dan saran dengan apa yang ada di dalam skripsi. Kekurangan, pada bagian kesimpulan terdapat kesalahan pengetikan seperti tidak menggunakan spasi pada kalimat itu sendiri sehingga menjadi itu sendiri. Daftar pustaka. Kelebihan, pada bagian ini tata cara penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan panduan penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Kekurangan,
Ada beberapa sumber yang terdapat di dalam skripsi tetapi tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.